Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda. Kembali saya membuat sebuah audio video di section rahasia kesaktian sejati. Kali ini saya ingin membahas tentang penglaris. Lebih spesifik ke penglaris tali pocong. Kenapa saya ingin membahas tentang penglaris ini? Karena saya baru saja mendapatkan telepon dari seseorang peserta kelas AMC online 2 minggu yang lalu. Pagi ini dia cerita ke saya dengan penuh semangat gitu ya, bahwa Mas Surman, terima kasih. Saya sudah melepas semua benda-benda yang saya anggap sakti dulu. Saya sudah buang semua penglaris di warung saya. Saya sudah buang semua bacaan-bacaan yang membuat warung saya katanya bisa laris. Karena saya tahu sekarang bahwa yang hebat bukan benda-benda itu, yang hebat bukan bacaannya, yang hebat adalah program di pikiran saya. Dan betul, 2 minggu ini saya buang pun semua itu. Saya gunakan rumus AMC. Toko saya dan warung saya 2 kali lebih ramai daripada sebelumnya. Alhamdulillah, saya sadar Mas Surman, saya bersyukur diketemukan dengan AMC. Ini membuat saya agak menangis gitu ya, agak keluar air mata. Karena memang tujuan saya membuat kelas AMC adalah untuk melepaskan orang-orang yang masih sibuk tergantung dengan benda yang katanya bisa penglaris, yang sibuk tergantung dengan bacaan yang katanya bisa membuat ramai warungnya. Dan bapak tadi dulu juga sempat menggunakan penglaris tali pocong. Kata dia pergi ke seorang yang dia sebut sebagai orang pintar. Orang pintar itu menyuruh dia untuk mengambil tali pocong di kuburan di saat hari Selasa Legi. Bapak ini mengerjakan karena sudah saking pengen warungnya laris gitu, dan dia mengambil itu dan dia kerjakan. Memang warungnya laris, tapi sebetulnya yang membuat laris bukan tali pocongnya, tapi program di pikiran orang itu sendiri. Sesungguhnya benda-benda itu gak ada efeknya apapun. Mau itu penglaris celana dalam, penglaris celup kaki, penglaris air liur dan sebagainya, sesungguhnya itu tidak ada. Itu semuanya adalah cara untuk men-trigger pikiran pemiliknya supaya berpikirnya laris. Tapi caranya salah. Caranya men-triggernya dengan mengatasnamakan benda-benda, mengatasnamakan makhluk yang katanya nunggui warungnya dan sebagainya. Makanya buat Anda yang kemudian mengatakan, oh ciri warung yang pakai penglaris itu gini, sesungguhnya itu juga akal-akalan Anda saja kan. Jadi jangan berprasangka jelek sama seseorang hanya karena warungnya rame, hanya karena warungnya laris. Sadarilah bahwa semua hal itu sumbernya satu, dari pikiran orangnya sendiri. Mau pakai benda yang disebut ada kaitan dengan agama, benda yang disebut mistis, benda dari atas gunung, benda dari kuburan dan sebagainya, itu hanyalah trigger, itu hanyalah untuk memicu berpikir bahwa laris. Tujuan saya membuat kelas AMC untuk menyadarkan itu, bahwa sebetulnya kita semua, Anda bisa membuat bisnisnya laris. Di kelas AMC ada rumus namanya broadcast telepati untuk penglaris, untuk mengisi benda, kemudian menggunakan virtual untuk membuat laris. Dan itu semuanya tanpa ritual, tanpa bacaan-bacaan, tanpa hari tertentu, bahkan tanpa meditasi. Kenapa? Karena semuanya bergantung dari pikiran Anda. Ketika pikirannya sudah selaras, sudah suka sama uang, sudah
pengen rame dan sudah pengen laris, maka disitulah semesta dan Tuhan menjadikan itu. Makanya tidak perlu mencari benda yang membuat laris dipasang di pintu dan sebagainya. Bukan itu sebetulnya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda menaruh benda itu di warung Anda, di restoran Anda, tanpa disadari Anda sedang bergantung kepada benda tersebut. Padahal bukan bendanya yang membuat efek, bukan bendanya yang membuat itu laris, tapi pikiran Anda sendiri. Nah, Anda bisa baca di buku saya Kitab 101 Kalimat Sugesti dan di buku Alfa Telepati. Di situ ada teknik untuk bagaimana menjaring pembeli untuk membuat tokonya laris tanpa ritual, tanpa benda-benda aneh, tanpa pergi ke kuburan dan sebagainya. Bapak tadi juga cerita ke saya bahwa ternyata saya juga sakti, ternyata saya juga bisa mengobati orang lain tanpa perlu dibuka-buka Mas Firman, tanpa perlu diaktifasi. Warung saya sekarang rame, yang masak juga jadi semakin semangat setelah saya terapkan rumus AMC di warung saya. Menyadari bahwa semua adalah dari pikiran kita sendiri. Menyadari bagaimana mengelola pikiran itu adalah ilmu yang wajib dilakukan, dipelajari oleh setiap orang. Supaya apa? Supaya tidak terjebak ke zona-zona jahiliyah yang pergi ke kuburan, nyari benda, beli benda-benda yang katanya bertuah dan sebagainya. Itu zona jahiliyah. Kenapa saya bilang zona jahiliyah? Karena menganggap bendanya yang mempunyai magis, menganggap bendanya yang mempunyai tuah, menganggap barang-barang itu yang mempunyai efek kekuatan. No, bukan bendanya, tapi pikiran kita sendiri. Dan yang menciptakan pikiran adalah Tuhan. Jadi sebetulnya saat kita menggunakan pikiran kita sendiri, berarti kita menggunakan kekuatan Tuhan, dan itulah sebetulnya mekanismenya. Buat Anda yang sekarang masih nyimpen benda-benda itu, coba deh Anda bakar saja, Anda buang saja. Anda ganti dengan buku Kitab 101 Kalimat Sugesti. Anda baca di situ, Anda terapkan di situ. Tidak perlu menyimpan barang-barang, tidak perlu menyimpan azimat-azimat yang katanya buat penglaris. Di negara kita memang masih lazim gitu ya dengan istilah penglaris. Pergi ke tempat A untuk mencari penglaris, pergi ke orang A untuk mendapatkan benda supaya warungnya ramai. Inilah fase jahiliyah sebetulnya, yang harusnya bersama-sama kita mulai kikis, kita mulai cerdaskan. Jadi Anda bisa share video ini ke teman-teman Anda, ke orang lain, supaya pencerahan ini tidak hanya berhenti di Anda, tapi juga ke orang-orang sekitar Anda. Buat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.